Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes Lord, kami oh amen. Yes Lord, kami mau lihat mujizat-Mu terjadi. Kami mau melihat pemulihan dalam kehidupan kami. Jamah setiap hari hati kami Tuhan. Hari ini pun Tuhan secara fisik mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami yakin dan percaya mujizat itu tetap ada sampai hari ini karena Dia bekerja. Dia Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu tetap bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Akuilah Dia sekarang hari ini. Katakanlah dengan imanmu, di dalam hatimu kau percaya, dan katakanlah dengan mulutmu, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan satu-satunya di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pegangan yang kokoh Tuhan. Ada kuasa Allah dinyatakan di dalam setiap firman ini. Dan firman itu ya Tuhan Yesus, terus membuat kami teguh di dalam Engkau, memurnikan kehidupan kami Tuhan. Dan kami sanggup berjalan dalam kehidupan ini Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Penghujung semester ini ya, di bulan Juni. Biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Di masa new normal ini. Dan masih banyak terjadi pergumulan-pergumulan yang kalau kita bisa lihat bahwa terkonfirmasi dari kompas.com hari ini itu penyebaran COVID-19 ini masih terus bertambah, bahkan mencapai angka yang fantastis. Tapi bukan itu yang terus menjadi fokus dalam kehidupan kita. Pemerintah pun terus bergerak mengupayakan kondisi ini supaya bisa berjalan dengan baik dan terus berusaha. Bahkan di satu Kementerian UMKM dan Perekonomian ya dinyatakan bahwa unit-unit usaha mereka harus cermat melihat peluang usaha di new normal ini. Mereka bersama-sama dan mereka terus berusaha di dalam kehidupan mereka. Kalaupun dalam tatanan new normal ini tidak berhenti begitu saja atau merasa ya sudah aku menyerah saja Tuhan. Berserah sama menyerah itu beda saudara. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah beriman. Kita sudah belajar minggu yang lalu bagaimana iman itu bertindak. Iman itu berjalan bersama dengan Yesus. Kalau kondisi di luar sana di negara kita ini, bahkan pemerintah pun mengupayakan terus berupaya. Bagaimana kehidupan orang-orang Kristen juga harus berupaya. Dikatakan di situ UMKM harus cermat melihat peluang usaha di era new normal ini. Ya, untuk bertahan pada situasi ini, masyarakat harus cerdik dalam merancang strategi dan inovasi dalam bisnis. Untuk hal-hal yang duniawi saja, kita mengusahakan dan harus bijak, harus cermat, harus cerdik. Tapi apa kata firman Tuhan hari ini? Tentunya itu menjadi dorongan semangat. Tetapi kita sebagai orang beriman punya firman yang berotoritas, punya firman yang berkuasa itu. Ya, lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bukan dibilang
kamu seperti cerdik, ya, menjadi ular yang cerdik, tapi seperti, ya, tapi kita punya ketulusan di dalam kita beriman kepada Tuhan. Ya, dikatakan di dalam Lukas, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu. Ini Yesus mengutus 70 murid-muridnya yang terus berlaku di dalam kehidupan. Ada kecerdikan. Demikian juga hari ini kita belajar sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang beriman di dalam Yesus. Kita harus punya firman Tuhan bagi hari ini. Saya betul, be the smart one in faith. Jadilah orang yang cerdik atau bijaksana dengan iman kita. Tentu kita sudah belajar dari Bapak orang beriman kemarin, ya. Kita sudah belajar melalui Musa yang terus beriman di dalam perjalanannya menuntun bangsa Israel. Hari ini kita akan belajar melalui perjalanan iman yang dikerjakan oleh orang-orang yang dituliskan di dalam firman Tuhan ini. Jadi, bagaimana kita menjadi cerdik sebagai orang yang beriman, menjadi bijaksana. Satu perikop ini yang menceritakan bahwa ada perempuan dari Kanaan yang disebut dari daerah Sirofenisia yang berjumpa dengan Yesus. Ya, dia berasal dari daerah Tirus dan Sidon. Dia mempunyai perempuan yang menderita karena kerasukan setan. Ya, dia akhirnya disebut sebagai orang yang mempunyai iman yang sangat besar. Ya, saudara, dia datang. Perempuan ini mendekat dan menyembah dia, menyembah Yesus. Mendengar tentang Yesus, dia datang dan tersungkur di depan kakinya. Ia memohon untuk mengusir setan dari anaknya. Anaknya disembuhkan dari mujizat yang nyata dalam hidupnya. Yakub ini menyatakan bahwa ibu ini disebut oleh Yesus, bukan orang lain, bukan murid-muridnya. Siapa yang menyebut? Yesus sendiri. Yesus sendiri menyebut ibu ini besar imanmu. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah iman kita dinyatakan oleh Yesus? Punya iman yang besar. Padahal kalau Yesus mengumpamakan, jika kamu mempunyai iman yang sekecil ini, kamu sanggup melakukan hal yang luar biasa. Hari ini seorang ibu dari non-Yahudi di luar bangsa Israel ini memohon selas kasih. Dia datang sujud tersungkur di depan kaki Yesus. Nah, background dari peristiwa ini, Yesus itu menyingkir ke sini supaya tidak diketahui oleh banyak orang. Tapi dia didatangi oleh orang ini. Dan Yesus tidak menjawab satu kata pun di dalam permintaannya. Ini sungguh aneh, bukan? Jika Yesus yang kita percayai itu tidak menjawab doanya, tidak menjawab permintaannya, jadi bagaimana dengan kita? Dia yang bertemu dengan Allah langsung, dia yang bertemu dengan Yesus langsung saja tidak dijawab. Bagaimana sekarang dengan kondisi kita yang tidak bertemu? Tapi kita akan melihat teks ini. Pada ujungnya, ibu ini dikatakan besar iman. Dia datang dengan permasalahannya. Anaknya menderita. Hari ini pun siapa dari kita yang menderita? Bahkan mungkin bukan kita secara pribadi, anakkah, atau orang tua, atau siapapun. Bisa terjadi penderitaan ini. Maukah kita membawanya ke dalam Yesus? Ya, saudara, kita akan melihat bahwa Allah itu mengetahui orang yang beriman kepadanya di dalam segala keadaan. Yesus tahu setiap orang yang beriman kepadanya. Sampai hari ini, karena kita tahu menurut firman Tuhan, berdasarkan firman Allah yang kekal ini menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap ada. Katakan bahwa
Allah mengetahui orang yang beriman kepadanya. Jika saudara imannya palsu, Tuhan pun tahu. Jika saudara berimannya tidak sungguh-sungguh, Tuhan pun tahu. Allah mengetahuinya di dalam setiap keadaan kita. Jadi pertanyaan, bagaimanakah ciri-ciri orang beriman yang cerdik? Tadi kalau di luar sana kita sudah juga didorong oleh pemerintah untuk supaya smart, untuk supaya cerdik. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang beriman harus mempunyai kecerdikan itu, karena Dia menyuruh kita, mengirim kita jadi cerdik seperti orang. Di dalam beriman itu harus cerdik, saudara. Ada yang beriman tetapi konyol, banyak bukan orang-orang yang biasa, bukan orang-orang yang tidak pandai, bahkan bukan banyak orang-orang yang biasa. Ada banyak pemimpin atau bahkan pembesar-pembesar yang tidak akan menjadi konyol. Padahal dia mengaku orang beriman. Hari ini pun saya ditegur oleh Tuhan. Hari ini pun saya diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Apakah kamu di dalam imanmu sudah cerdik? Sudah smart? Itu yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita semua. Tapi kita melihat jawaban daripada firman Tuhan pagi hari ini. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Yesus ini, yang cerdik itu adalah yang pertama, adalah pribadi yang otentik. Orang yang apa adanya. Orang yang imannya cerdas itu adalah satu ciri di dalam kehidupannya itu suatu pribadi yang otentik. Dari mana kita bisa tahu bahwa keadaan apa adanya? Dia tidak tersinggung, wanita ini tidak tersinggung, bahkan mengakui apa adanya seperti dirinya. Dikatakan, kamu bukan domba-domba Israel. Yesus tidak menjawabnya waktu itu. Setelah ada muridnya mengatakan, Tuhan, tolonglah ini, orang ini sudah berisik, teriak-teriak aja. Murid-muridnya itu yang ngomong. Yesus baru menjawab. Dikatakan, kamu bukan dari domba-dombaku. Aku diutus untuk umat Israel. Apakah dia tersinggung? Tidak. Tidak patut mengambil roti dan melemparkannya kepada anjing. Dan Tuhan memberikan satu gambaran bahwa dia itu bukan termasuk bilangan orang yang dipilih atau diakui oleh Tuhan. Dan dikatakan dalam bahasa Yunani dikatakan kunarion. Anjingnya itu anjing kecil. Ya. Dalam skup yang kecil. Kita bisa melihat kondisi kita kalaupun kita direndahkan. Itu bukan berarti kita menjadi rendah, tetapi kita menjadi apa adanya, autentik. Orang yang smart imannya itu tetap mempunyai autentisitas di dalam dirinya. Tidak mau dia menyangkali, dia tidak menjadi tersinggung kalaupun orang mengatakan hal-hal yang bahkan bukan menjadi kenyataan, apalagi yang sudah menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau memang itu kenyataannya, kenapa kita tidak mengakuinya? Kenapa kita tidak menerimanya saja? Inilah yang menjadi pelajaran bahwa iman kita itu menuju pada pengertian, pengetahuan, dan kebijaksanaan untuk kita menjadi cerdik. Walaupun kita memang kondisinya ibu itu seperti itu, dan dia bukan orang Yahudi, karena orang Yahudi pada background pada awal PB ini mengatakan bangsa-bangsa yang lain itu dengan sebutan kunarion ini, ya, dari asal katanya kuon, itu anjing. Tapi ini mengatakan bahwa kunarion, anjing yang kecil. Mungkin ada banyak tujuan di dalam hidup kita. Mungkin ada banyak serangan dalam hidup kita. Atau muncul kata, kamu bukan apa-apa. Kamu bukan siapa-siapa. Tetapi kita adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dia akan membuktikan hal yang kedua yang menjadi ciri orang yang cerdik dalam beriman itu adalah dia satu pribadi yang optimis. Tetap optimis. Kalaupun keadaan kita susah, kalaupun keadaan kita terjepit,
Hari ini pun saya ditegur oleh kebenaran firman Tuhan ini. Apakah kamu menjadi pribadi yang tetap optimis di dalam era new normal ini? Apakah kita punya keoptimisan itu? Iya, aku beriman Tuhan. Apakah kamu mempunyai optimis di dalam kehidupan berimanmu? Hari ini firman Tuhan dinyatakan, dia cerdik melihat peluang ini. Peluang ini dinyatakan di dalam teks Markus pasal 7 ayat 27 itu lebih tergambarkan, ya saudara. Karena Yesus berkata demikian, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Coba saudara perhatikan kata-kata Yesus ini. Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Berarti ada apa? Masih ada kesempatan. Masih ada opportunity di dalam Tuhan itu. Jangan takut, harus ada optimis. Kalaupun dia sudah menolong, dikatakan di sini, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Berarti masih ada satu babak kemudian, masih ada satu waktu kemudian, dia juga akan kebahagiaan. Mendapat bagiannya. Biarlah anak-anak ini kenyang dahulu. Kalaupun kondisinya kita sampai seperti itu, kita tetap melihat satu cerca harapan itu, melihat satu optimistis di dalam kehidupan ini, di dalam kita beriman di dalam Tuhan. Yesus mengatakan, Ibu, biarlah anak-anak ini kenyang dulu ya. Sungguh tragis. Tidak mendapatkan jawaban. Yesus tidak menjawab. Setelah menjawab, dia hanya mati. Nah, jadi orang yang smart beriman ini juga bisa melihat suatu opportunity atau kesempatan yang baik di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita bisa melihat, ya, di ayat 22 dikatakan orang itu harus persisten. Persisten itu tegar, teguh, terus berusaha. Ya. Dikatakan dia berani melangkah maju. Di ayat yang ke-22 dikatakan bahwa kasihlah aku ya Tuhan. Ya, itu sekali. Dalam ayat 25 dikatakan Tuhan, tolonglah aku. Berapa? Sudah 2 kali. Yang ketiga, benar Tuhan. Kalaupun dibilang benar Tuhan, kalau aku ini juga bukan domba-dombamu, bukan termasuk bilangan-bilangan yang Engkau harus urus Tuhan. Dan benar katamu Tuhan, aku ini kunarion, aku ini seperti anjing kecil. Bahkan dihinakan oleh orang-orang yang menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Benar Tuhan. Dia mengatakan sampai 3 kali di dalam, ya Tuhan kasihlah aku. Tuhan tolonglah aku. Dan dikatakan benar Tuhan semua yang terjadi di dalam hidup itu. Kita mau mengakui dalam kehidupan kita. Jadilah smart di dalam kita beriman pada Tuhan. Sekiranya hal itu memang seperti apa adanya kita jangan jadi tersinggung. Kita jangan jadi marah. Tapi kita mengakui. Yesus tahu kalau engkau beriman, engkau menyatakan diri apa adanya, sesuai dengan dirimu, dengan keadaanmu saat ini. Dia tidak pernah meninggalkan. Buktinya masih ada secerca harapan, biar kenyang dahulu anak-anak itu. Ini kita harus bisa lihat. Itulah menjadi orang yang bijak dalam beriman. Dan terus, jika hal itu menjadi satu kebutuhan kita harus persisten. Menjadi orang pribadi yang persisten. Persisten itu teguh, kuat, terus dikerjakan, nggak berhenti. Dinyatakan sampai 3 kali. Ibu ini menyatakan, ya Tuhan, bahkan di dalam Tuhan tolonglah aku. Tidak cukup sampai di situ dia berkata, benar Tuhan. Waktu dia mengatakan, mengakuinya seperti ini, mujizat itu terjadi. Seketika itu juga anaknya sembuh. Inilah menjadi gambaran kita hari ini, harus mencirikan sebagai orang-orang yang beriman dan tetap cerdik di dalam Tuhan. Tetap bisa kita otentisitas di dalam diri kita harus tunjukkan. Jangan malu. Saya pun tidak
Belajar untuk tidak malu dan tidak tersinggung kalau orang mengatakan memang kondisi kita seperti itu. Walaupun diri kita direndahkan, walaupun kita tidak seperti apa dia katakan, karena kita hidup di dalam iman kepada Tuhan. Dan bahkan sampai iman kita dilecehkan pun, kita tetap percaya. Ini orang yang bukan domba-domba dari domba-domba milik Kristus juga. Akhirnya dia mengatakan, ibu besar iman. Ibu besar iman. Hari ini aku mau Tuhan, hal itu terjadi di dalam hidup kami semua Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Apa yang kita kehendaki akan dinyatakan di dalam kehidupan asal sesuai dengan kehendak dan kenyataan Allah. Sungguh besar, sungguh nyata darimu Tuhan di sepanjang hidupku. Kalau kita bisa nyanyi itu, benarkah kita sudah mempunyai iman seperti itu? Sungguh nyatakah hal itu dalam kehidupan kita? Hari ini kita bisa belajar dengan iman seorang ibu yang besar. Tuhan sendiri aku tidak pernah hanya dinyatakan di firman Tuhan tentang ibu ini, ada juga perwira yang dinyatakan bahwa mempunyai iman yang besar. Ini seorang yang punya. Bagaimana kita jadilah smart di dalam kita beriman. Satu, kita mempunyai ciri pribadi yaitu yang otentik, yang apa adanya, tidak perlu dibuat-buat. Tuhan akan melihat sampai ke dalam hati kita sebagai orang-orang. Dan terus kita punya optimis melihat satu kesempatan Tuhan menyediakannya, dan kita menjadi satu pribadi yang persisten, yang terus punya iman kepada Tuhan, yang mantap, yang teguh, yang kokoh di dalam Tuhan. Sehingga hal-hal itu belum terjadi, mungkin kita baru berkata, kasihlah aku Tuhan. Mungkin kita baru fase, Tuhan tolonglah aku. Si ibu ini tidak berhenti di situ. Hari ini saya pun diajar, oke, jangan sampai berhenti. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tuhan pasti menyelesaikan, membantu. Karena apa? Kita ini orang yang di dalam Tuhan. Tidak mungkin kalau di luar sana saja orang Tuhan pelihara, kok kita orang yang beriman, orang yang percaya ini dibiarkan. Inilah jadi perenungan di dalam kehidupan kita. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar hidup oleh imannya. Berbagai versi dan metode yang Kristus ambil di dalam mengerjakan mujizatnya dalam satu bentuk yang berbeda dengan emosi yang berbeda pada setiap orang yang mau datang kepadanya, dan dia search the heart perfectly, dan dia mencari hati, mengetahui hati setiap orang yang mencari dia. Ya, jadi bagaimana kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan hari ini juga, supaya iman kita jangan bergantung pada hikmat manusia. Memang kita harus pandai, harus beriman. Kamu harus cerdik seperti ular. Nah, tetapi masih harus tulus seperti itu. Autentik itu menjadi tulus. Ya. Tapi pada kekuatan Allah, firman inilah adalah kekuatan Allah. Firman ini adalah kekuatan Allah. Ya. Dan hari ini di dalam kita beriman kepada Allah, nyata di dalam kecerdikan dalam menjalani hidup ini, Roh Kudus terus akan memberi kemampuan untuk kita. Dan dalam beriman ada autentisitas di dalam diri kita, ada optimistis di dalam setiap keadaan, dan kita tetap persisten dalam keadaan. Ya. Mari hari ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan dan percaya. Ya. Saat kau berfirman, saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu, oh bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang bagi kehidupan orang yang beriman kepada pujian-Mu terus berlaku di dalam kehidupan kami. Jika kami bisa hidup sampai hari ini, jika kami hidup sampai detik ini Tuhan, itu adalah mujizat-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau pulihkan hati-hati kami ya Tuhan yang terluka. Engkau pulihkan ya Tuhan Yesus setiap kebencian, setiap ya Tuhan kepahitan di dalam hati. Engkau pulihkan Tuhan secara rohani kehidupan kami sebagai orang-orang yang beriman itu Tuhan, sehingga kami menjadi bijaksana, menjadi cerdik ya Tuhan. Hati kami tidak dituduh oleh iblis Tuhan, sehingga membuat hati kami tidak bisa bersuka cita, sehingga hati kami tidak bisa mempunyai damai sejahtera itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sungguh mendalam hari ini Tuhan. Bertanya, apakah Engkau sebagai orang-orang yang beriman sudahkah kita menjadi bijaksana dan cerdik di dalam kita beriman mengiringi Yesus? Beranilah menyatakan diri kita sebagai orang yang berautentisitas, mempunyai autentikal di dalam diri kita masing-masing. Dan kita bisa mengakui, dan kita bisa mengetahui kita tetap optimistis di dalam Tuhan. Dan itu membuat kita terus tidak menjadi putus asa, tetapi resisten dengan teguh, dengan terus berjuang di dalam kita beriman. Pasti akan melihat jalannya, karena sampai hari mujizat itu disediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini ada yang mengalami gangguan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang berotoritas, darah Yesus yang berkuasa, menyatakan ya Tuhan, hari ini ada hati-hati yang kepahitan. Di dalam nama Yesus, kasih Bapa dan damai sejahtera yang melampaui segala hal itu akan menjaga hati dan jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kami sebagai orang-orang beriman ini Tuhan, kami terjadi di dalam Engkau. Bersyukur, Kau berkati semua ya Tuhan Yesus. Kasih sayang daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus senantiasa, dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, menjagai terus kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, shalom.